Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai dan sana sadonyoba akabanyo. Hai orang Indonesia, apa kabarnya? Semoga diberi kesehatan, keselamatan, kebahagiaan. Sehat kantong, sehat pikiran pastinya ya. Untuk teman-teman, terima kasih yang udah mampir di Celotehan Nicut bercerita bersama Nicut. Kali ini aku akan up history aku yang aku alami pure dan real. Dan sebelumnya jangan lupa support aku dengan cara like, subscribe, dan komen. Komen yang positif karena kita orang Indonesia pasti punya etika dan budaya. Ingat positif. Kali ini aku akan menceritakan ini sebenarnya itu histori aku waktu tinggal sama kakak aku yang cewek, di mana dia itu, sempat tinggal di kampung, di perkampungan gitulah gitu. Walaupun perkampungan rumahnya bagus-bagus teman-teman, di suasana seperti itu aku sangat suka gitu. Soalnya apa, soalnya kan kalau perumahan, perumahan itu kan dempet-dempet kan, itu kayaknya, rasanya itu aku tuh mood-nya itu kurang bagus gitu. Jadi, kakak aku itu dia di perkampungan gitu, kebetulan perkampungan itu banyakan pendatang yang beli tanah gitu, namanya kerja di perusahaan mana gitu, terus beli tanah di situ gitu kan. Dan akhirnya di mana posisi, tempat tinggal ini, rumah yang ditempati kakak aku ini, itu kan otomatis itu rumahnya itu, rame gitu, maksudnya nggak satu 2 gitu, pokoknya kampung yang lumayan penduduknya banyak gitu kan. Tapi enaknya itu pendatang semua dan, ibaratnya itu nggak terlalu gimana lah gitu kan. Dan akhirnya udah, di mana di posisi rumah, kakak aku itu di sampingnya itu ada rumah, rumah juga pendatang juga gitu yang bukan orang asli sana gitu, tapi dia beli tanah di situ, dia bangun rumah seperti kayak kamar berjejer 3 kalau nggak salah nih ya. Antara 3 dan 2 lah gitu, pokoknya beda-beda tapi kamar aja gitu. Tapi dia, jarang ke rumah itu dikarenakan dia tinggal di perumahan juga gitu. Jadi, paling kalau pas suaminya libur atau anaknya libur sekolah, dia pasti sekali seminggu ke sana gitu, ke rumah itu gitu. Kalau dibilang gede banget enggak juga, kalian tahu kan, model, ukuran rumah-rumah, ya rumah-rumah inilah, kos-kosan, kamar kosan gitu dijejer aja 2 apa 3 gitu, tapi ada tanah sisanya gitu. Pokoknya kan rumah kampung itu kan nggak dempet-dempet istilahnya ya. Itu suasana seperti itu aku suka gitu. Karena apa? Karena sirkulasi udaranya itu bikin mood aku bagus gitu kan. Dan nih ya, di mana posisi kamar aku itu yang di depan gitu, paling pertama gitu kan. Kakak aku yang kedua gitu. Di situ tuh, di kamar aku itu ada kayak kaca gitu. Jadi ya, kacanya itu di depannya bukan di samping ya. Di samping itu kan rumahnya tetangga yang di mana tetangganya itu juga jarang, paling sekali seminggu lah pulangnya gitu. Di mana kan kalau di antara belum ini ya, belum dipagar-pagar, tahu kan rumah tetangga, rumah kampung gitu yang nggak harus dipagari gitu kan. Ini modelnya seperti itu gitu. Di mana kadang di rumah belakang pun di samping-sampingnya lagi gitu, ya batasannya ya cuma sekedar kayak, ya pagar dari bunga bonsai aja gitu. Di situ itu, orang bicaranya sih tentang mistis-mistis ya. Ini persis ya di berarti persisnya itu di samping kamar akulah posisi ini rumah gitu ya, yang selalu datangnya itu cuma sekali seminggu aja gitu kan. Dah, di situ tuh katanya itu tempat lewatnya kuntilanak, ceritanya seperti itu. Ya mungkin karena aku hal begitu itu rasanya, enggak serem-serem banget, soalnya apa teman-teman, kalau aku itu mau nonton film yang serem apapun, mau cerita yang serem apapun, kalau di dalam diri aku nggak ada rasa takut, nggak takut sama sekali gitu. Tapi kalau udah, di diri aku itu ada udah rasa takut, berarti aku mempercayai, "Oh, ada orang yang lain nih di sini," gitu aja sih teman-teman. Dan akhirnya udah, kalau udah di posisi itu biasanya aku kalau tidur itu di malam hari itu aku akan menyalakan lampu gitu kan. Di situ pokoknya pas kalau ada yang meninggal katanya gitu, mereka itu sering lihat kayak kuntilanak terbang lah di situ katanya. Di situ kebetulan ada kayak pohon bambu itu walaupun jaraknya jauh, ini bambunya gede-gede ya. Jadi udaranya segar banget gitu. Ya di situ alhamdulillahnya itu orang kalau kayak malam gitu itu, kecuali yang ini ya bolak-balik, kerja ya, mungkin ini gitu bakalan rasanya ya apalah, sunyi atau apalah gitu. Tapi, kalau di sana jam 9 itu pokoknya habis maghrib gitu pun orang udah banyakan yang tutup pintu gitu, ya kayak di kampung akulah gitu, seperti itu. Dan, waktu itu ada nih pokoknya heboh-heboh lah gitu, kebetulan di sebelah gitu, di samping kamar aku persis itu ada satu pohon rambutannya si pemilik ini gitu. Di situ orang sering lihat kuntilanak gitu kan. Aku sebenarnya kuntilanak atau apa itu aku kenalnya di sini teman-teman, udah ngerantau aja gitu kan. Dan tapi ya gimana ya, pokoknya banyaklah cerita seram-seram di sana gitu kan, dari orang-orang kampung di sana lah gitu, penduduk di sana dan aku ya ibaratnya mendengarkan aja gitu. Ini mungkin ya karena banyak pendatang lingkungannya enak gitu loh, enak dan mungkin juga, orangnya juga dari hatinya itu emang baik gitu kan. Pokoknya nggak mau ngusik-ngusik lah gitu. Dan, di mana di malam pokoknya dalam 1 minggu itu
minggu full ya, orang ceritanya pokoknya serem lah gitu. Adalah pedagang gitu, pedagang mau di situ pun ada kontrakan gitu. Pas mau pulang gitu dia di ini, disamperin sama pokoknya cerita gitulah, ada kuntilanak lah gitu kan. Tapi aku alhamdulillah yang namanya makhluk-makhluk yang menyeramkan itu alhamdulillah nggak ditampakkan gitu. Mungkin kalau di mimpi iya gitu kan. Itu udah, ya ibaratnya itu persis banget ya, ibaratnya itu persis banget, dekat banget gitu dari kamar aku. Orang kan lalu lalang nih, kayak pedagang apalah gitu, pasti lalu lalang lah gitu, masuk ke dalam gitu kan. Dan di situ tuh, dalam sekitar berapa itu, dari segitu pokoknya seminggu itu full itu ceritanya horor terus gitu kan. Dan persis nih, persis di yang, di sebelah rumah di sebelah kamar aku ini, di situ mereka itu katanya dengar kuntilanak lah gitu. Kan aku tipe orangnya itu kayak otaknya itu aktifnya malam hari, jadi aku jam 12 itu aku pasti terbangun gitu, ya mungkin melakukan ibadah lah atau apalah gitu kan. Tapi aku mendengarkannya itu orang mengaji, full orang mengaji sampai subuh gitu. Aku nggak mendengarkan ada kuntilanak nangis lah, apalah, mungkin waktu di kampung itu aku ya ibaratnya itu hal yang seperti itu tuh udah terbiasa kali ya. Ya bagi aku itu bukan menganggapnya itu suara kuntilanak apa setan, hewan. Hewan kan ada yang bunyinya yang persis seperti itu gitu. Dan ya jadi nggak ini gitu, ya aku dengarnya orang ngaji gitu, nggak pernah dengar orang nangis atau apa gitu kan. Nah, nanti ada cerita nih, cerita, di mana kan tetangga depan nih, tetangga depan rumah kakak aku itu kan dia punya anak-anak yang ya kayak waktu itu masih SMA lah gitu, anak lelaki gitu kan. Dia, mau maghrib kayaknya, dia nyuci motornya, nyuci asik-asik tuh, dan ya biasalah kalau ini kan kadang pandangan kita itu ke mana-mana kan, dan dia tertuju nih satu pandangan di mana persis di sebelah kamar aku itu kan rumah tetangga yang aku bilang gitu, dia menghadapnya kan ke kamar aku kan otomatis di samping kamar aku gitu, ngadap rumahnya gitu, terus di depannya itu ada pohon rambutan, ya nggak terlalu rindang sih tapi, inilah gitu maksudnya lumayan lumayan inilah, maksudnya lumayan lebat lah daunnya gitu. Di situ persis katanya, dia itu disenyumin, si anak laki ini ya cerita, disenyumin lagi gosok-gosok, lagi bersih-bersihin itu tuh, bersih-bersihin motornya, di situ dia disenyumin sama kuntilanak katanya gitu. Terus ngelihat, kalian tahu nggak kalau ngelihat orang begini terus tahu senyum gitu gitu, udah si anak itu langsung lari ke dalam, sampai teriak-teriak, "Ma, aku lihat ini," pokoknya motornya itu ditinggalin, kan dia habis nyuci-nyuci nih, belum kelar, ditinggalin aja gitu. Itu dapat ceritanya ya di pagi hari gitu, dan di situ pun macam-macam sih ceritanya kalau ada yang mau meninggal juga, itu pasti ada kuntilanak yang ketawa apa gitu. Aku alhamdulillah enggak gitu, hal-hal menyeramkan gitu aku enggak inilah gitu, mungkin ada hal menyeram gitu, tapi aku nganggapnya itu sesuai logika aku ya, mungkin hewan atau apa gitu, yang orang anggap, "Oh ini suaranya seram," atau apa gitu kan. Makanya nggak tahu kenapa ya, kalau aku itu umpamanya nih, kalau udah mulai aku tuh tipe orang kalau tidur itu seringan lampu dimatikan, kipas dimatikan, karena itu kenapa, karena aku tuh bisa pas mau subuhnya sebelum subuh itu aku bisa mandi gitu. Seandainya kalau aku nggak nyalain kipas nih, aku nggak bakalan bisa mandi subuhnya gitu. Itu yang aku lakukan gitu. Ya aku waktu itu ya walaupun masih belajar-belajar lah untuk menimba, agama lah gitu kan, belum sesempurna itu gitu. Pokoknya banyaklah kisah-kisah yang menyeramkan gitu, tapi aku alhamdulillah aku nggak ditampakkan hal-hal serem gitu dan tidak mendengarkan hal-hal menurut orang itu benar-benar seram gitu. Pokoknya gitulah dan kakak aku bilang gini, "Enggak kok, tapi antinya dengerinnya itu suara orang ngaji," gitu. Tapi orang lain itu dengarnya itu, kuntilanak ketawa, orang nangis gitu-gitu. Kata ya menurut cerita di situ tuh ada anak gadis yang lagi hamil gitu kalau nggak salah ya. Oh terus dia meninggal gitu, terus dia sering kalau dia ngelewatin ini rumah yang aku bilang persis di samping kamar aku ya, itu rumah itu dia seringan jalannya di situ gitu sambil nangis, tapi aku tuh nggak pernah dengar gitu. Aku dengarnya itu orang mengaji bener-bener jelas gitu, orang mengaji gitu. Ya nggak tahu ya, mungkin itu rasa aku menetralisir rasa takut aku atau gimana, tapi aku emang nggak takut di saat orang cerita serem-serem gitu nggak takut gitu. Jadi ya gimana ya, jadi tergantung energi juga ya. Aku paling kalau, energi aku itu ngerasanya nggak tenang itu biasanya di rumah sakit, itu aku selalu mencium itu baunya bau darah terus gitu. Makanya aku nggak suka rumah sakit, ya kalau umpamanya aku nemani teman atau apa gitu, kalau aku terlihat itu aku nggak itu aku menahan rasa mual aja sih, gitu aja sih. Ya
ya menurut aku kalau di saat aku takut, ya di saat itu rasanya serem gitu. Tapi kalau walaupun aku nonton yang serem, walaupun aku apa namanya, mendengarkan yang serem nggak bakalan berlaku gitu. Eee, dan aku tuh tipe orang, otaknya itu aktifnya malam hari. Soalnya kalau malam hari itu waktu yang tenang dan itu banyak banget inspiratifnya gitu, ide-ide cemerlang itu aku dapatnya di malam hari gitu. Seandainya kalau nggak terrealisasi atau nggak terlaksana gitu, biasanya di otak aku udah kusut tuh gitu. Itu biasanya cara aku apanya namanya, itu aku bawa menulis. Makanya aku itu, menulis mula menulis itu ya seperti itu, karena aku otaknya aktifnya malam hari, itu ide-ide cemerlang banyak banget itu di malam hari itu, pokoknya dini hari lah gitu. Orang-orang mau mancing kalau selagi aku mood-nya oke, nggak bakalan terpancing gitu. Malahan kalau aku pun terpancing biasanya pun aku akan meninggalkan orang itu gitu. Itu aja sih, itu pengalaman aku, histori aku dan, terima kasih buat teman-teman yang udah mendengarkan dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di next video, bye-bye.